Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianus Palangan dengan nomor stambuk 18660-2015. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah di-share oleh Ibu dosen mengenai metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, yang dimana ada dua metode translasi dan metode pengukuran kembali. Dalam kedua metode tersebut, ada konsep yang membedakan dalam kedua tersebut. Yang pertama itu metode translasi. Apa itu metode translasi atau biasa yang kita kenal dengan translation? Metode tersebut merupakan metode yang digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsional. Metode ini diterapkan dalam kondisi yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing. Yang kedua itu entitas anak atau asosiasi cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun, entitas induk atau investor pusat memiliki mata uang yang penyajiannya sangat berbeda. Sedangkan metode pengukuran kembali atau biasa yang disebut dengan remeasurement. Metode pengukuran kembali merupakan metode yang digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Metode ini bisa diterapkan dengan dalam kondisi sebagai yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksi dalam mata uang asing dan menyajikannya dalam mata uang fungsional. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsional sebenarnya sama dengan entitas induk atau investor pusat. Metode translasi dan metode pengukuran kembali. Dalam kedua metode tersebut ada di perlakuan dunia akuntansi atau perlakuan akuntansi. Metode translasi merupakan ketika dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Kursnya yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Untuk mempertahankan hubungan ekonomi dalam laporan mata uang fungsional, saldo akun harus dijabarkan dengan kurs yang sebanding. Metode translasi dalam perlakuan akuntansi mempunyai akun-akun laporan laba rugi, penghasilan dan beban, yang dimana kegunaannya umumnya itu kurs rata-rata untuk periode yang tercakup dalam sebuah laporan. Yang kedua, laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset dan liabilitas ekuitas selain saldo laba. Umumnya digunakan kurs rata-rata untuk periode yang tercakup dalam laporan, sehingga bisa disimpulkan oleh karena kurs yang digunakan untuk menjabarkan masing-masing akun entitas asing berbeda-beda debit dan kredit dalam neraca saldo setelah penjabaran biasanya itu tidak sama. Pos penyimbang sisi debit dan kredit pada neraca saldo yang dijabarkan itu bisa disebut dengan penyesuaian penjabaran transaksi adjustment. Terus ketika membahas dengan metode perlakuan akuntansi, metode pengukuran kembali ada juga dalam perlakuan akuntansi, yang dimana ketika dijabarkan dari mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan itu tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi penjabaran. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian pengukuran kembali di dalam laporan laba rugi. Yang kedua, proses pengukuran kembali membagi laporan posisi keuangan ke dalam akun moneter dan moneter. Akun moneter itu seperti unit-unit atau mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan, seperti
kas piutang, utang jangka pendek atau jangka panjang. Sedangkan akun non-moneter itu seperti akun yang nilainya tidak tetap dalam unit moneter. Penggunaan kurs tergantung kepada akun moneter dan moneter. Akun moneter itu bisa dikatakan dengan kurs Gini, sedangkan akun non-moneter itu kurs Itoris. Selanjutnya itu dalam contoh kasus metode pengukuran kembali ada analisis kenapa jurnal transaksi yang dibuat seperti demikian itu dimulai dari jurnal umum satu periode hingga jurnal eliminasi sampai dengan laporan keuangan konsilasi kuantitas induk 31 Desember. Kenapa dimulai dengan jurnal satu umum satu periode? Ya, kalau menurut saya karena dalam proses pengukuran kembali membagi laporan posisi keuangan ke dalam akun moneter dan akun non-moneter. Ketika dijabarkan dalam mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan itu tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi penjabaran. Nah, selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian pengukuran kembali di dalam laporan laba rugi. Kenapa dimulai dengan jurnal satu periode? Karena di dalam proses penyebaran dan proses pengukuran kembali itu memiliki jumlah unit mata uang lokal hingga keuntungan atau kerugian atau pengukuran kembali yang dimasukkan dalam laporan rugi penjualan periode. Seperti dalam akunnya bisa dikatakan dalam ayat jurnal itu bisa menambahkan dengan ayat jurnal contoh yang ada yang transaksi di Jerman, dividen yang diterima dari entitas anak dari luar negeri. Kedua, bisa mencatat pengakuan atau penghasilan laba neto dari entitas anak di luar negeri. Dalam laporan posisi keuangan juga bisa mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan. Dan kenapa dengan laporan keuangan konsolidasi induk hingga bisa dapat di jurnal eliminasi, karena dalam ayat jurnal eliminasi kita mengeliminasi laba rugi dan dividen dari entitas anak. Yang kedua, kita mengeliminasi saldo awal akun investasi. Yang ketiga, bagaimana cara kita menetapkan diferensial awal ke paten. Yang keempat itu mengarmutasi paten. Ya, demikian hasil presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.